Oke, pada tahap kali ini kita akan belajar bagaimana caranya mengecek laporan-laporan yang sudah pernah kita input ya. Pernah kita input atau lebih tepatnya laporan bulanan. Nah, laporan bulanan, mana aja sih laporan yang harus disajikan di tiap bulan atau mana yang laporan yang dibutuhkan pada umumnya ya. Oke, setelah kita transaksi semuanya, misal kayak penjualan, pembelian ataupun kas bank, itu otomatis masuk di dalam jurnal ini. Nah, masuk di jurnal ini secara otomatis kita klik jurnal. Nah, maka ini menampilkan semua jurnal dari hasil transaksi kita. Nah, misal harian, per hari, ini per bulan ya. Kalau mau ganti bulan yang sebelah kanan bawah ini. Nah, diurut by tanggal, ada pembelian gabah, ada penjualan dan sebagainya. Misal contoh ini yang saya pilih biaya gaji ya, detailnya di bawahnya ini untuk jurnalnya. Nah, tadi kita inputnya dari transaksi kas bank. Dari transaksi kas bank otomatis ketika kita simpan akan menghasilkan jurnal ini, biaya gaji ini. Nah, ketika biaya gaji itu diakui atau dibuat kas keluar, maka otomatis kasnya ini, jurnalnya akan berada sebelah kredit. Nah, kasnya berkurang pada biaya gaji. Nah, pada biaya gaji biayanya sebelah debit, itu secara otomatis. Terus tadi biaya BBM juga sama, kasnya keluar, biaya BBM di sebelah debit. Terus ada penjualan katul, otomatis kalau ada penjualan kita akan terima uangnya sebesar 100.000 tadi pada pendapatan atau penjualan katul ini sebesar 100.000. Kalau tadi coba cek di pembelian juga sama, pembelian ini tadi karena pembayarannya hutang maka persediaan bertambah sebelah debit, hutang usaha bertambah sebelah kredit. Nah, ini ketika transaksi itu juga otomatis ini semua sudah terbuat jurnalnya. Nah, ketika jurnal itu terbuat berarti ada hubungannya sama laporan keuangan yang lainnya, contohnya di rugi laba ataupun di neraca. Nah, cara ngecek laporan keuangan tiap bulan ya dari ini menu daftar laporan. Kita klik daftar laporan. Nah, semuanya di sini daftar laporannya. Nah, semuanya di sini daftar laporan. Kalau di kelompok buku besar itu mulai dari laporan rugi laba, laporan arus kas, laporan neraca dan lain-lain. Cukup banyak laporan di sini. Yang biasanya umumnya disajikan itu adalah laporan neraca ini sama laporan rugi laba. Ini rugi laba komparatif, nanti mungkin dicoba sendiri-sendiri. Misal saya tampilkan laporan rugi laba. Kalau rugi laba ini adalah rugi laba bulanan ya, laporan rugi laba bulanan. Kalau yang bawah ini rugi laba tahunan. Misal saya cek di rugi laba bulanan bulan 1 ini oke. Nah, tadi ada penjualan beras, berarti pendapatan kita ada 2 juta, terus ketambahan penjualan katul sebesar 100.000. Terus ada HPP beras itu berarti dari penjualan kotor ini. Penjualan kotor ini terus dikurangi HPP, itu pendapatan bersihnya. Nah, laporan rugi laba ini otomatis menjumlahkan sendiri karena ada biaya-biaya tambahan di bawahnya ini, otomatis labanya minus 662 dikarenakan lebih besar biaya daripada pendapatannya. Nah, cara crossnya segini, tahu berarti kalau misal rugi atau untungnya di dalam tiap bulannya. Terus selain laporan rugi laba yang harus dianalisa yaitu laporan neraca atau aset ya. Laporan neraca, banyak macam neraca, yang mungkin umumnya ini laporan neraca aja ditampilkan bulan 1 ini oke. Nah, laporan neraca ini informasi aset, hutang dan modal ya. Kalau asetnya berarti terdiri dari kayak kas, nilainya berapa, bank nilainya berapa, piutang, pelanggan nilainya berapa, ini semuanya otomatis dari transaksi penjualan atau pembelian atau kas bank ya. Persediaan gabah nilainya sekian, persediaan beras nilainya sekian, ada hutang usaha, ada laba tahun berjalan. Ini laba tahun berjalan berarti dari rugi laba tadi. Berarti kalau sebelah debit ada mengalami kerugian, kalau kredit baru keuntungan ya. Harus balance debit sama kreditnya, ini semuanya otomatis tanpa harus tahu ya. Kalau secara input mungkin secara SOP-nya yang penting jalan, dia otomatis secara akuntansinya akan terplot sendiri-sendiri. Nah, selain buku besar tadi sudah dicoba untuk laporan ini ya, hutang detail, tanpa detail, umur utang dan sebagainya semuanya di sini. Piutang juga sama dengan detail, tanpa detail dan umur piutang juga di sini. Terus
Transaksi kas bank, karena kas bank ini laporan harian untuk kas masuk dan kas keluarnya. Nah, yang tadi sudah pernah kita input. Terus ada laporan pembelian. Nah, ini laporan pembelian detailnya di sini atau per suppliernya kelihatan di sini semuanya. Seperti ini ya. Petani sekian, barang sekian, hutangnya sekian, itu kelihatan semuanya. Silahkan nanti kebutuhannya silahkan dicoba ya. Terus penjualan juga sama, penjualan per pelanggan, oke ya, sesuai dengan laporan per pelanggan penjualannya. Terus persediaan, nah, cara melihat jumlah aset kita atau nilai stok kita. Nah, kalau di persediaan ini kan hanya kuantiti sama harga jual ya, asetnya berapa ya, dari ini daftar laporan di persediaan. Terus ada laporan stok. Nah, laporan persediaan barang ini kita tampilkan. Nah, nilainya segini, aset kita berarti ada nilainya segini. Nah, persediaan barang sangat banyak sekali laporan di sini, tidak mungkin dijelaskan satu-satu, silahkan dicoba sendiri. Laporan toko name, laporan harian costing, dan lain sebagainya. Mungkin cukup untuk daftar laporan yang perlu dipahami. Dari menu daftar laporan semuanya bisa ditampilkan ya. Kebutuhannya nanti silahkan dicari sendiri. Mungkin cukup untuk tentang bahas terkait laporan pembelian dan penjualan sudah masuk di daftar laporan semuanya. Ini cukup untuk tutorial kali ini. Sekian, terima kasih.